dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk jalan dibutuhkan tadi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada janjian berkata, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Mungkin nanti dinyanyikan, kalau enggak pun nyanyikanlah di jalan dimanapun. Karena Yesus jalan. Dan mengapa penting jalan? Fungsi jalan saya mulai belajar ternyata sebuah sarana ya, yang dibuat oleh pemerintah kalau di Indonesia, definisi bahasa Indonesia. Terus untuk transportasi, boleh katakan untuk perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau jalan di darat, makanya ada di darat jalan kaki, jalan kereta api, jalan mobil. Sekarang mulai dari setelah itu naiklah ada pesawat. Nggak ada jalannya kan, di bumi kan? Nggak bisa jalan itu dijalani. Ada lagi di laut. Nah saudara, Pak Jokowi bikin tol laut. Tidak hanya tol darat. Artinya khusus yang itu adalah harus jalan kapal laut umum. Nggak boleh kapal lain masuk. Sebab kapal lain masuk akan ditabrak kapal ikan, kapal yang lain. Jadi harus supaya cepat bisa memudahkan atau berkaitan dengan bisnis. Nah, buatlah tol laut. Ada lampu merahnya. Kalau merah, stop semua. Hijau dari sana. Ada perapatannya seperti yang di sini. Nah, cuma belum terlalu dilaksanakan negara lain ada. Di udara. Ada enggak jalan khusus untuk pesawat? Ada. Kalau sembarangan pesawat mau turun ke Bandara Soekarno-Hatta, aku mau dari sini, yang lainnya aku dari sana, terus naik dari sana, terus lewat dari sini, tabrakanlah semua. Nah, kita nggak tahu dari mana diatur. Sistem sudah membuat asal pesawat naik harus dari situ, nggak boleh lari ke sana. Maka habislah semua orang mati di udara semua kalau sampai tabrakan kan. Jadi dibuatlah aturan. Itu harus teratur ke kiri dulu semua. Naiknya berapa, nggak boleh asal langsung naik. Dan saudara, ada jalan, cuman kita nggak tahu. Orang-orang ahli tahu. Nah, kita nggak berpikir kan, memikirkan deh masih jalannya, Pak, gimana jalan gimana? Orang bilang duduk aja loh, yang penting aman. Nah, saudara, nanti sebentar lagi tak ada lagi pilot, sudah langsung diatur oleh pesawat itu. Ya, maka mulailah kita akan takut pada pertama-tama kan. Pesawat ini tidak dikendalikan oleh orang, tidak ada pilotnya. Apa lari kita gini pasti begitu. Saya takut itu kalau begitu. Sudah otomatis gitu. Mobil aja juga ada otomatis sekarang, ya kan? Sudah diatur. Jadi saudara-saudara, sudah ada itu disebutnya namanya kepandaian buatan atau AI. Itulah nanti yang mengaturnya. Jadi Bapak Ibu, ke zaman yang akan datang yang baru, terus disitulah orang nanti akan dikendalikan oleh mereka. Alkitab pun nanti sudah tidak lagi. Dulu kita bawa Alkitab. Dulu saya termasuk alergi bawa beginian berkhotbah. Jujur, karena Alkitab saya ikut dengan yang lama. Tapi sekarang tulisannya kecil-kecil oleh BPK. Ya, ketika kecil kupasang sampai ini gak bisa juga, sakit mata juga. Maka ini bisa kugedein, bisa kubikin kecil. Ketika itu dengan demikian aku bisa baca. Jadi saudara, tapi ada juga di dalamnya yang lain-lain yang bisa dosa. Maka sayalah yang ditetapkan. Artinya akulah yang menentukan tahu yang baik dan yang muncul yang gak beres. Bisa gak? Bisa. Saya tertarik ke mana? Kalau kuat dagingku, lari ke dosanya. Kalau kuat roh Tuhan dalamku, aku lari kepada kebenarannya. Nah, saudara sudah menentukan karena sudah tahu yang baik dan yang jahat. 2000 tahun pemberitaan Injil telah disampaikan. Sebetulnya sangat terlambat kalau orang sampai baru dengar. Tapi zaman ini lagi, walaupun pendeta nggak keliling, penginjil tidak keliling, nggak melakukan lagi kehendak, dengar lewat YouTube, semua orang pasti dengar. Ini waktu terakhir. Waktu terakhir. Karena itu saudara penentuan. Sebetulnya buat yang dari gereja sudah setia dari bapaknya, kalau kakeknya pendeta, anaknya jadi pendeta lagi, anaknya pendeta lagi, pasti terganggu, merasa begini. Kita yang kerjakan ya, kita yang berdoa apa segala macam yang orang-orang enak aja, itu.
Kadang-kadang pikir ya kita harus bangun jam 4 tiap pagi hari Minggu. Yang lain ya tidur dalam morong. Pikir-pikir lebih enak gak pendeta? Betul. Ya kan? Terus kita harus kesana kemari. Mau pakai baju yang namanya baju yang sini gak bebas, mesti harus rapi. Ke pendeta. Terus jangan demikian. Kalau mandi pun nggak bisa sembarangan. Sana mandinya di pantai di Barcelona. Mini-mini semua kan? Kita nggak bisa kayak gitu. Kan begitu tuh. Mesti pakainya yang rapi. Kalau aku pakai, apalagi sudah pakai yang seperti ini, berenang pakai celana panjang, pasti tertawain. Aneh. Hitung-hitung nih, nggak nyaman. Kalau ukuran dunia. Tapi kita harus berkata, karena Tuhan, aku berkata, aku nyaman pakai itu. Saudara, dalam hal perjalanan kehidupan ini, tetapi jangan ketika kita berjuang, upahnya adalah 1 hari. Artinya seperti orang yang dari pagi kerja sampai sore, gajinya ya sebulan pego atau cepet. Ini beberapa yang ngecek di sini terima, om cepet aja udah sekedar. Ini beberapa terima kasih, ya. Tapi coba kalau datang misalnya sore jam 3 mulai kerja, kasih cepet ceng. Yang dari pagi sampai siang cepet ceng. Yang namanya Saji, terus pasti ada orang berkata, om gimana sih om? Baru datang dia, aku cepet ceng, dia cepet ceng. Kok samain dong? Hitung-hitung secara lagi. Sebab sekarang yang belum bertobat nih, belum terima Yesus, tiba-tiba hari ini kau terima Yesus, kau diselamatkan, sama upahnya masuk surga dengan kita yang sudah mati-matian dari kemarin untuk meluduskan diri dan menjaga diri. Tapi Tuhan berkata, itu hakku bukan hakmu Mona. Surga punya aku, terserah saya. Aku udah bersyukur mereka selamat. Harus kau bahagia mereka menerima aku dan terselamat. Terus besok ditutuplah. Dunia tidak ada lagi pertobatan tambah. Cukup jumlah. Oh bahagia sekali ketika pas engkau terima Yesus, kuotanya pas masuk. Sama dengan yang kalau nanti ada diputar itu door prize. Ya kan? Pas baru masuk nih, udah berapa? Oh saya belum dapat gitu kan. Tiba-tiba, oh tolong kasih. Udah dapat keputar, kau yang nomor 1. Yang lain berkata udah berdoa-doa saya dari kemarin setelah berdoa, kau dapat. Halo, ya kan? Nggak pernah ke sini bergereja, gitu loh ya kan? Misalnya, baru datang, tiba-tiba dapat. Kayak kemarin yang dari apa itu? Yang dari Papua, terlambat datang ibadah. Datang lagi, dapat nomor 1 apa nomor berapa itu? Bupang Moi udah terlambat, dia udah mau firman, udah habis setengah firman masuk, tiba-tiba dia kasih, tiba-tiba dapat. Dalam hati saya udah terlambat datangnya, dapat. Kita yang dari awal kagak dapat. Ya, coba. Jadi kira-kira kan berbahagia juga yang terlambat nih. Tetapi Allah masih beri waktu pada detik tertentu sampai rohnya nak secara jumlah ada. Rohnya tidak bekerja lagi untuk hal itu karena surga akan sibuk mempersiapkan kedatangannya. Cukup jumlah. Jadi orang-orang sudah berkali-kali dionjili, diotbain. Istilahnya sudah berkali-kali terus dia mau. Ya, terus sudah berkali-kali ditolong Tuhan sampai ada nyanyi berkali-kali kau menolongku, kau kuatkan, gitu kan? Terus berkali-kali, tapi orang yang sekali datang langsung dapat anugerah Tuhan karena buka hati bagi Yesus. Nah, mengapa sih perlu buka Pak Pendeta? Ke surga itu semua orang boleh, punya agama banyak. Arti kalimat sekolah minggu tadi yang menyanyikan tema ini, ya only one way, only one way. Kalau ada banyak jalan ke surga, Yesus tak perlu turun dong. Ibu bapak, kalau ada banyak jalan ke surga, banyak agama, Yesus nggak perlu disalibkan. Karena penyaliban itu sama dengan penghinaan, merendahkan, kan diludahi, dicambuk, disiksa. Padahal dia adalah firman Allah yang pencipta langit bumi menjadi manusia. Lahir di tempat yang hina, kenapa jadi tempat kerajaan lahir? Terus setelah itu dia Yusuf hampir dibunuh lagi, harus dibawa, banyak penderitaan.
yang dialami. Sampai kepada penyiksaan, diludahi, dihina, dihujat ketika digantung. Kan gak perlu lakukan itu kalau ada banyak jalan. Tetapi karena tidak ada jalan, kenapa kau harus Yesus jalan? Karena dia adalah firman yang menciptakan semua, termasuk menciptakan manusia Adam sampai kepada kita. Nafasnya, ruhnya yang menghidupkan kita di kandungan. Setelah itu jadilah kita oleh persetujuan dari hadirat nafasnya. Jadi kalau ada kau ada hari ini, bersyukurlah. Mau hidupmu bengkok 7 kali, bersyukur. Karena kau tercatat di surga. Biar mancungmu lebih dari orang barat, tapi gak tercatat di surga, gak ada gunanya. Ya, kalau ada hidupnya ada kaki atau gimana yang disebut adikil endektoral misalnya, jangan takut. Asal namamu tertulis di surga, kau berharga. Amin. Yesuslah jalan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hebat sekali ya, pemimpin agama lain belum ada yang berani ngomong itu, karena mereka adalah meminta dan memohon, berusaha berpuasa dan bertapa, menguduskan diri agar dikenal. Tapi Yesus tidak perlu melakukan itu. Dia kalaupun puasa karena memulai pentahbisan pelayanannya. Nah saudara, ketika dia setelah di perjalanan tujuannya kan datang menggenapi firman, apa yang dijanjikan, maka lahir di Bethlehem, di Efrata, sesuai Mika. Terus ketika dia 2 tahun ada pembunuhan, maka ada tangisan di di Bethlehem. Nah terus di Bethlehem Efrata digenapi, hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yahuda, tapi daripada mulai akan bangkit bagiku seorang pemerintah Israel yang permulaan sejak dahulu kala, sejak purba kala. Digenapilah Bethlehem. Dan Bethlehem kelahiran si Yahuda atau suku Yahuda, termasuk si Daud. Maka Yesus disebut keturunan Daud dan suku Yehuda, dan digenapi. Nah penggenapan itu sampai kepada diberi kuasa untuk yang lapar, dia bisa gandakan roti. Saudara, dikasih oleh Tuhan, dia gandakan ikan sehingga yang lapar bisa dikenyangkan. Yang gagal, si Petrus mendapat ikan semalaman. Yesus panggil dia masuk ke kapalnya, terus mulai menyampaikan firman kepada orang yang datang. Setelah itu si Petrus dikatakan, bertolaklah ke depan. Udah semalaman aku menangkap ikan, tidak dapat apa-apa, sampai ekormu kagak. Tidak mungkin, udah siang, malam aja susah. Apalagi baru kita datang, ikannya udah lari, melempar sejauh-jauhnya pun. Artinya lebih cepat ikannya siang-siang karena dia tahu bahaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena kau yang di Petrus berkata, karena kau yang menyuruh, aku lakukan. Ketika dia lakukan, dia taati, penuh ikan melimpah-limpah, hampir robek untuk menariknya, sampai dibantu oleh kapal yang lain, sampan ke perahu. Dan artinya yang gagal bisa dibuat berhasil. Dia mau menyatakan itu disediakan buat setiap orang yang percaya. Saudara dikasih, burung di udara dia pelihara, apalagi kita berharga di mata Tuhan. Bunga di padang dia dandani, apalagi kau dan aku. Saudara, karena kita anak-anak Tuhan. Nah, Yesus jalan karena apa? Ia adalah pencipta langit bumi oleh firman. Terus dialah yang firman menjadi manusia ke Maria. Dan ia boleh dikandung sesuai dengan aturan manusia, supaya sebagai manusia yang berdosa yang lain tapi ia tidak berdosa, dapat menggantikan manusia berdosa. Apalagi dia bukan dari bibit manusia, tapi firman menjadi manusia, boleh katakan layak menggantikan kita, layak menanggung dosa kita. Nah saudara, sebelum penyaliban Yesus, saudara, mengatakan itu. Kan dimulai kalimat pertama dari pasal 14 ayat 1 yang kita baca tadi, ayat 6. Kalau ayat 1-nya dibilang, jangan gelisah hatimu, karena dia sudah bilang dia akan mati dan dihukum, dibunuh oleh orang-orang Farisi atau orang berdosa, boleh katakan untuk menanggung. Tapi hari ketiga anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Kan waktu itu belum ada yang tahu, belum ada yang tahu dia bangkit karena masih hidup. Saudara, akhirnya dia ngomong, akulah kepada si Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dia akan bangkit. Jadi bagimu, bagi yang percaya nih, saya nggak tahu dah semua percaya apa tidak yang di sini.
Tapi saya berdoa dan menawarkan karena Tuhan menghendaki bukan kematian orang berdosa, tapi menghendaki supaya berdosa berbalik kepada Tuhan. Ini hanya 1 jam, ya saya nggak sampai 1 jam berkhotbah, saya harap cepat. Tapi harus tangkap bahwa ketika kau dapatkan sesuatu yang menentukan, jangan lepaskan. Sedangkan yang lain boleh katakan hanya menjamin di bumi. Kita tangkap pekerjaan, kita tangkap bisnis, kita tangkap mitra yang lain, kerjasama. Apalagi dengan hidup yang kekal yang tak terhingga. Nah, Yesus yang adalah firman itu menjadi manusia. Dia berkata, dia katakan bahwa yang datang dari atas lebih tinggi dari segala. Dia berkata, aku datang dari atas, kamu dari dunia. Dan aku akan kembali kepada Bapa. Tapi harus mati karena dosa. Sesudah itu anak manusia akan terangkat, akan dibangkitkan. Nah, mungkin yang dianggap yang lain itu terangkat itu diubah ke kata yang lain. Sebetulnya setelah mati, bangkit dan akan terangkat. Duduk di sana memerintah. Dan sebelum itu dia berkata pada muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga dan di bumi. Dia katakan, karena itu baptislah semua orang dalam nama Bapa. Pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah semua orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? 1, kasihilah sesamamu manusia. Tapi yang utama terlebih dahulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau orang mengasihi aku, maka ia akan melakukan perintah-perintahku, hukum-hukumku. Nah, menjelang terakhir dia diberitahu dia akan naik, baru dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga lah kepadaku. Yang kaya saja kalau akan mati gelisah. Walaupun sudah disediakan kuburannya di tempat yang hebat, disediakan mobil untuk jemput, sudah dipersiapkan peti yang paling bagus, sudah disiapkan jubah yang akan dia pakai, disiapkan makanan. Orang Batak rata-rata begitu ya, tua-tua. Dari pesanin ke bawah tuh, pesanin semua yang lain. Saya kira bapak-bapak udah siapkan ya, ada San Diego, ada yang ada Kobe. Ya, Kobe nggak bisa lagi dipesan sekarang. Kalau bini kita udah di situ, boleh kita di situ, gitu ya kan, saudara. Tapi kalau di San Diego udah bisa dibayar. Ada Santi tuh yang bagiannya kalau pesan dari sekarang boleh di Santosa dalam masih di situ ya, San ya, iya. Jadi daripada ke yang lain kan nggak apa-apa pilih yang bagus, nah, ya kan. Tapi kalau nggak bisa dapat yang bagus di San Diego dan di sebelahnya itu Santosa atau apa itu, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, mau diudik juga nggak apa-apa, ya kan? Iya, rame-rame beli, karena kau nggak tahu lagi di mana ditaruh, ya kan? Selain bisa merencanakan, sebaik rencanakan. Tetapi jangan kau rencanakan di bumi itu dapat tempat menginap istirahat, beristirahat sebentar, tapi surga enggak kau pikirkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Aku telah berpikir ada orang di baik dia baik, terus enggak ini udah ke gereja, terus dia keluar lagi dan yang lain, terus setelah itu, ngomongin pendeta lagi. Saya tahu saya ngomongin. Tapi itu maksudnya tersinggung loh. Dia kalau boleh tambahin lagi omongannya. Kalau ada di sini. Enggak tersinggung saya. Karena makananku seperti itu. Karena dari dulu aku jahatin orang. Ya sekarang ya sabarlah. Setiap aku mau marah, kau dulu gitu. Ya terus sabarlah saya. Iya. Jadi berarti dia itu gambaran saya juga. Nah, karena itu saya berkata, tolonglah Tuhan. Kalau bisa jangan sampai mati dalam dosanya. Perpanjang umurnya. Tapi lama-lama saya bosan juga. Tuhan kelamaan. Ya sudah bertobat, ya kan? Cabutlah. Tapi lebih bagus dicabut lagi benar. Kalau aku bilang ya, saudara dan aku ini diangkat ini lagi benar, sedang diangkat tuh. Biar nangis yang ditinggal gak apa-apa. Tapi kita ke surga, biar gerinjil gitu ya kan? Mau ikut saya ke kuburan, teriak-teriak, biarin. Tapi kita ke surga. Daripada nungguin lama-lama, itu yang bikin ke neraka. Kalau bisa kita atur Tuhan, tapi kan gak bisa. Nah, yang Tuhan kasih jalur, itulah apa jalurnya? Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya harus benar, dan jalan yang di udara bisa kita udah
ketahui dengan teknologi di darat udah tahu, terus termasuk di laut udah tahu, tapi ke surga kan nggak tahu, hanya bilang di atas, nggak tahu itu di mana di atas. Ya kan? Nih lihat nih bumi nih bulat, bener bulat bumi, bulat ya, bumi berputar kan? Ya, ini matahari nih berhenti nih. So, kalau di sini orang nggak ngarlah nih pas pagi-pagi, di matahari kan udah ini udah siap. Istilah ini, kalau di sini dia pagi-pagi kelihatan baru nongol. Tuh, pas di sini nih, siang, ini berhenti. Kita bilang bumi kelilingi kita, kagak, matahari kelilingi kita, enggak. Ini yang muter. Nah, atasannya Pak Monang lagi di sini ke sini, atasannya ke sini, atasannya ke sini, jangan sini, muter. Jadi nggak bisa berkata di sono lah surga, di sono. Nanti aku arah ke sana, nanti arah ke sana, muter. Dia nggak bisa bilang di mana surga, sana. Jam 3 nanti sananya itu dari sana. Gitu loh, jam 3 nanti. Itu belum lagi yang di matahari, belum lagi di bintang, semua itu muter. Yang kelompok ini muter kepada matahari. Tapi nanti matahari ternyata bukan terbesar, masih ada lagi yang lain. Semua ini rame-rame mutarin yang besar itu. Halo. Yang jelas atasan kita di atas lebih tinggi dari bumi. Dan mau saya beritahu bahwa jalannya bagaimana? Mau naik ke di atas, mutar dia nanti. Tapi yang kalau kau terima roh Allah, percaya pada Yesus, roh Tuhan ada padamu, maka daya tarik sorga kuat kepadamu. Rohmu akan ditarik karena dia yang memberi, dia tarik, dan engkau akan namamu tertulis. Karena itu juga karena kau terima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan anak-anak Allah tidak mungkin di neraka, tapi disiapkan di sorga. Dan Allah bertanggung jawab karena ia telah mati, dirinya diberikan, tak perlu ciptaannya menggantikanmu, tapi nyawanya lah yang dia berikan. Maka hargamu dan hargaku tak terhingga. Harga pencipta, nggak main-main itu. Coba kalau dititipkan seseorang kepadamu satu mobil Fortuner, titip, bangga nggak? Boleh pakai Pak, jangan cuma hanya nitip, pakai. Tuh. Tetapi karena ada apa ini, kita hati-hati. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita jaga. Kita hormati lebih daripada yang ada ini. Nah saudara, dia berikan, dialah jalan. Kenapa dia jalan? Tidak ada yang bisa masuk ke surga kalau lewat perbuatan. Kalau dengan ada orang bisa masuk ke surga lewat perbuatannya, Tuhan akan berkata, ikutilah dia. Bisa lolos kok. Tapi semua upah dosa adalah maut. Dosa kecil, dosa besar tetap tertolak ke surga. Tetapi bagaimana dosa mau dibereskan? Kita mau mati menebus, nggak bisa. Karena yang menebus dari kita rela mati itu dosa kita. Namanya rela matinya orang berdosa, ya tetap tidak standar. Tapi terpujilah Allah pencipta semua, dia rela jadi manusia menebus kita. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di hadapan Tuhan kau dipanggil anaknya. Nah dengan demikian dialah jalan. Siapa? Yesus. Siapa yang menerimanya ketika di bumi, diberi kuasa menjadi anak Allah. Siapa di sini sudah menerima Yesus? Saya sudah menerima Yesus. Dan kau yang sudah menerima, katakan, aku anak Allah. Aku anak Allah. Saya mau tanya, sebagai anak Allah masuk neraka apa di surga? Pasti di surga Bapak kita di sini. Dialah jalan. Jalannya percaya pada Yesus dan menerimanya. Tanda menerima dibaptis. Jangan bilang aku percaya Yesus, tapi gak mau dibaptis. Setan itu, karena setan pun percaya Yesus, tapi gak mau dibaptis. Gak mau tunduk kepada firman. Tapi kau yang telah percaya menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Ingat, dosamu boleh banyak. Aku tidak percaya dibaptis, aku berdosa, masih diterima. Anak yang terhilang, yang pernah menghabiskan harta papanya, melakukan dosa, tapi ketika dia sadar balik, disambut. Hari Sabtu beritahu, Allah siap menyambut engkau. Dan untuk itulah ibadah-ibadah seperti ini dibuat merayakan, bukan habisin dana. Pikir-pikir ada dana juga, panitia sibuk juga. Sibuk kan?
apa segala. Tapi saya mau beritahu, tujuannya adalah supaya semua yang datang, termasuk kita, diteguhkan, dikuatkan. Yang belum percaya supaya terima Yesus. Satu orang bertobat menerima Yesus, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Disambutnya engkau, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu pusat daripada ibadah ini adalah untuk Yesus bekerja. Saya menyampaikan apa yang Ia sampaikan. Aku mau beritahu padamu bahwa Yesuslah jalan. Mau ke sorga, kerinduan di sorga. Yang terbaik itu dapatkan, kemuliaan itu, keagungan itu. Terimalah, Yesuslah jalannya. Terus kedua, kebenaran. Kok bisa kebenaran? Yang namanya datang dari sorga, terus pulang ke sorga, itulah yang benar. Banyak yang lain bilang dia nabi yang benar. Jalan katanya, penentu. Tapi saya mau beritahu, dia bukan dari sorga. Sama dengan dari bumi. Ya, tapi ketika telah meninggal, nggak balik-balik. Musa enggak, ya kan? Si Daniel enggak. Sorry Pak Daniel, bukan Daniel ini sini. Yang lihat kitab, ya kan? Si Yohanes enggak. Tidak ada di antara mereka yang dari sorga datang ke bumi terus naik lagi. Mati, dia harus mati tapi bangkit. Hanya Yesus. Nah karena itu ialah jalan kebenaran dan hidup. Baik bagi Yohanes, baik Petrus, baik yang bukan Judas Iskariot dan yang lain-lain, termasuk kita ketua sinode dan yang lain. Hanya Yesuslah jalan untuk ke surga. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, dan siapa yang percaya dibaptis akan beroleh hidup kekal dan selamat. Nah saudara, dengan demikian ia yang benar kan datang dari sorga. Yang datang dari sorga udah pasti lebih besar lah yang datang dari bumi. Terus setelah itu semua, dan dia sudah naik juga dari ke tempat di mana. Kalau Yesus nggak naik ke sorga, saya mungkin nomor satu nggak mau boro-boro jadi pendeta, percaya juga kagak mau. Tetapi bersyukurlah Yesusku itu yang dijelaskan oleh pendeta, yang menjelaskan kepadaku itu. Ku tahu benar terselidiki, bangkit. Tidak hanya dibuktikan di Alkitab. Kalau Alkitab di sana Alkitab, sana kitab lihat. Tapi terbukti kalau pergi ke daerah di mana dia lahir, tanya pernah mati, pernah. Benar nggak bangkit? Bangkit. Dan sudah dibuat hari kebangkitan hari Minggu. Semua dunia merayakan hari Minggu menjadi hari ibadah kemenangan. Bersyukurlah saya harian ya beribadah pada hari Minggu ya. Saudara kita yang lain cuma beberapa jam, ya kan? Mayoritas di sini cuma ada berapa jam. Saya kerja di kantor bersama mereka jam 11, 11:30, 12. Mereka kami kumpul dan ibadah. Terus mereka selesai itu nanti jam 1 dulu makan, terus kumpul lagi kerja. Tidak hari merah, tapi di negeri manapun, mayoritas di dunia hari Minggu dibuat merah, hari sukacita, hari kemenangan, terbukti Yesus bangkit dari antara mati. Bersyukurlah hari Minggu ya, sampai merah kemana-mana dirancang. Kadang-kadang nggak ke gereja, tunggu tanggal mainnya. Ke gereja nggak diingat, jalan-jalan nomor 1. Saya bangga melihat tadi malam jalan-jalan juga kemarin hari Sabtu, tapi datang ibadah hari ini. Aku berdoa, Tuhan tolong, jangan kejadian apa-apa nggak ibadah. Tuhan tolong supaya sehat. Terus bang, untung jam 10 ibadah. Kalau jam 6 kayak biasa jam 7, yakin gak bakal datang. Tapi sempat tidurnya. Jadi panitia buat begitu bagus. Nah, jalan kebenaran sekarang hidup. Saudara, ketika engkau nanti mati, saya mau beritahu fisik, kau takkan, rohmu tidak mati, tapi rohmu tetap hidup sejak menerima kehidupan yang dari Allah. Terus terpisahlah di tempat khusus menunggu ke sorga. Ingat ya, pada saat Tuhan datang nih, kau akan dibangkitkan, tubuhmu yang telah dibaptiskan, telah ditabiskan, telah dimateraikan, telah menerima roh Tuhan, telah melakukan kehendak Tuhan. Kalaupun berdosa, langsung minta ampun kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga di mata Tuhan kita bukan lagi orang berdosa karena pengampunan yang dari Allah, bukan oleh kuat gagah. Jangan melihat
jangan berjalan menurut perbuatanmu, tapi mulailah berkata, aku rasa dosa. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, datanglah. Jika kau mengaku dosamu, maka aku setia dan adil. Tuhan, aku kemarin aku maki-maki orang itu. Memang yang gak dengar, cuma di mulut buang aja gini. Dan itu udah kotor, dicucikan Tuhan. Kan gitu. Ya ada lagi, bukan hanya orang lain yang dimaki-maki, suaminya pun dimaki-maki. Terlambat ngasih duit sudah dikira dikemanakan duitnya, kan gitu kan? Itu. Jadi ada ibunya juga ada begitu, gak aku kasih kau makan. Itu aku ngurusin anakmu, ini kan anakmu, apalagi orang Batak dia kan, anaknya ini semua pakai guntur, mana pernah pakai saya kan jadi suamiku guntur, contoh ya, saya ini pandai ya, saya capek deh, kan dibikin anaknya jadi pandai, semua jadi guntur, aku udah capek ngurusinnya, lu gak pernah peduli sama gue, gak pernah disemangati, tidak pernah ini, terus gitu, dendam sakit hati, tapi ketika disadari, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku salah. Kalau aku pikir suamiku, aku mengamuk terus. Aku pikir saudara aku mengamuk. Tapi aku ingat engkau, hanya kau lah penghiburan bagiku. Karena kau kuampuni dia. Tuhan kan suruh ampuni. Jadi karena kau, Tuhan berkata, ya karena aku. Karena itu kau menjadi istimewa di hadapanku. Dengar Bapak Ibu, kalau dia suamimu, kita gak mau ke gereja. Jangan-jangan karena melihat pendeta Pak Monong juga gak ke gereja. Bisa juga. Saya nggak bisa bilang aku malaikat yang maha kudus. Perkataan itu nggak kusapa, nggak kutegorin kau di jalan kan. Saya sih bagaimana senang juga negor orang. Ada yang berkata, dia kan begini sama bapak, begini. Bapak tegur, saya nggak bisa nggak tegur. Sebab lihat sepanjang mataku melihat. Karena aku ketika menyapa, aku diberkati. Ketika aku menegur, aku diberkati. Jadi nggak kuingat kesalahanmu, tapi yang kuingat kasih Allah yang besar bagi saya. Karena dosaku juga banyak diampuni oleh Tuhan. Amin. Maka kau diampuni, aku harus mengampuni. Itulah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihlah Tuhan Allah dari segenap hati. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa itu bisa kita mengasihi? Karena dia lebih dahulu mengasihi. Karena ia mengasihi kita dan menerima dia. Ia jadikan kita anaknya. Maka dapat jaminan di dalam kehidupan yang kekal di surga. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, pertama sudah diberikan jalan, dia adalah jalan. Terus yang kedua, dia rela mati menggantikan kita supaya kita nggak mati. Dia telah bangkit, yang jalan itu telah bangkit, maka kita akan bangkit. Dia naik ke sorga, maka kita akan naik. Nanti dia datang lewat Roh Kudus menuntun kita, dan dia akan datang nanti juga suatu saat mengangkat kita dan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kemuliaannya diberikan bagi kita. Terus dialah kebenaran, karena memang dia dari surga, dia mengatakan saya akan mati tapi akan bangkit, benar. Dan dia mengatakan begini, benar, dan bukan hanya yang dikerjakan benar, tapi memang dialah kebenaran, karena dia adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri. Nah saudara, yang terakhir kehidupan, karena dia hidup, ada hari esok bagi kita. Saudara kan hidup. Kalau kau mati atau mamamu yang di dalam Tuhan itu mati atau meninggal, sebenarnya kurang pas. Kita bilang mati kayak gak sopan ya. Ya sama juga mati, terus pokoknya koit atau apa gitu ya. Kan koit kan udah mati juga dong ya kan. Udah koit dia gitu kan. Sama juga istilahnya, mau bahasa apapun yang jelas, rohnya dari jiwa, rohnya dari tubuhnya pisah. Itulah namanya kematian. Tapi bagi orang percaya, pisah itu istirahat satu, tubuhnya istirahat. Satu ditempatkan di tempat yang khusus menunggu pemuliaan. Pada saat Tuhan datang, nanti akan dibangkitkan itu. Rohnya juga akan masuk memimpin dan akan bersama menerima kemuliaan Tuhan. Ada hidup bagi kita. Ada hidup bagi. Kalau ada hari hidup, ada hari esok. Di bumi ini terus gimana? Ya kan, itu kan dia mati. Oh, saya belum mati. Dengar, karena ada kehidupan dari dia. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Kau yang gak mampu dimampukan. Allah bisa membuka jalan bagimu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan karena itu ada pengharapan, sehingga ada sukacita dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, terimalah Yesus bagimu, yang pernah lahir di Bethlehem, tapi sekarang dia naik ke surga, dia adalah jalan. Dan nanti akan datang, jangan takut, rohnya akan menguatkan kita. Biarlah apa keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi yang jelas
kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Amin. Karena itu pada kesempatan ini hari ini cerah ya. Cerah, terima kasih Tuhan. Cerah. Ya, besok ke depan saya sih berdoa jangan datang hujannya. Tapi kalau sudah berat di sana, berat sini, diumpul. Kalau sampai tahu tolak terus, datang dari sana abu, datang dari sini datang hujannya, tolak, muter dia. Akan ada rumah orang nanti yang terangkat. Sekarang selesai Natali saya berkata terserah pada Tuhan. Yang jelas kami bersyukur sudah selesai Natal. Tapi mau banjir mau apa, gua kagak takut. Jangankan banjir, mati pun aku sekarang, mati dalam Tuhan ada hidup kekal. Kalau aku hidup dalam Tuhan ada jaminan. Mati lagi hari ini selesai khotbah, tak mati, nggak perlu takut. Rokus, namaku sudah tertulis di sorga. Kalaupun nanti di jalan mati, ya, yang jelas dijangkar rokus, mau nanggulkan badannya masih jalan. Jangan kena tabrak. Tapi aku tahu Tuhan gak izinkan aku kena tabrak. Dia akan berkata di mana jangan lewat. Dibuat malas-malas. Seperti pernah aku alami janji di depan Australia punya kedutaan. Janji sama orang. Udah istilah janji ya. Berani janji sebelum juga berani swear. Jangan pakai swear. Tapi oke. Tapi hari itu aku dilarang. Jangan jalan. Malas. Jangan jalan. Malas. Jangan. Biarlah, boom gitu. Kayak boom yang ada di di hotel Jen Marriott. Ini terus pendekatan. Terus istriku lagi di sana kan udah lumpuh waktu itu, tapi nonton TV terus kerjaannya. Karena itulah penghiburan. Terus, Ma, ada apa itu? Ada bom. Apa itu? Bunyinya kayak bom loh, kayak kemarin Jen Marriott. Iya, suara kan masih bisa. Badan lumpuh tapi mulut gak lumpuh toh. Iya benar, dia masih lancar puji Tuhan. Iya Pak, ada bom di Australia, di apa nih? Di depan kedutaan Australia. Saya harusnya ketemu dengan dia di situ. Janji jam 10 mesti jumpa. Sudah di situ. Meledaknya jam 10 lebih. Saya pergi ke sana, kulihat di tempat harus janji kami. Kacanya pecah. Banyak yang tancap kaca-kaca itu ke dinding. Jadi kalau aku duduk di sini menunggu McD-nya, menunggu tuh sambil nunggu, pastilah punggungku semua ditancap sama kaca itu. Maka aku berkata terima kasih aku ada hari ini karena anugerah. Masih bisa khotbah, masih bisa keliling. Ini karena anugerah Tuhan. Harusnya udah dimakan cacing nih mau nangis. Sudah banyak harusnya kematian. Tapi sekarang masih bisa berdiri dan anugerah Tuhan. Tapi tiap hari aku siap-siap kapan mau dipanggil. Ya, kalau menyusahkan istilahnya bisa aja anak kau yang lain menyusahkan. Belum aku susah, jangan kau susah, gitu kan? Semua itu akan lalu. Kebahagiaanmu adalah bersamaku. Terus bilang karena kaulah Tuhan, aku melihat karena kaulah kebahagiaanku. Jadi jadikanlah kebahagiaanmu adalah Tuhan. Jangan suamimu, jangan istrimu, apalagi udah kau ditinggal suamimu, ditinggalkan istrimu, atau dengan cara apapun, ataupun gak bertobat, jangan pernah susah karena itu. Tapi bahagialah karena Tuhan Sang Penebus yang adalah jalan kebenaran dan hidup telah memberikan hidupnya bagi kita, memberikan kita jaminan, di surga kita terjamin, di bumi kita akan disertai. Yang lemah, yang susah akan dihiburkan, dan andalkanlah dia, mintalah dia, tinggal dalammu, dan biarlah hatimu yang mungkin bagaikan kandang domba yang namanya penuh dengan dosa, kotoran dalamnya, mintalah dia, biar kehadiran malaikat, kehadiran pujian, kehadiran rohnya, bahkan Raja semesta alam ada pada kita, akan mengubah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami undang Engkau ke dalam kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kejadian ada di Sibolga, kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera Barat. Kami tidak tahu apa kejadian apa yang akan datang. Kami tidak perlu takut, tapi kejadian besar telah terjadi bagi kami. Karena Allah tinggal di dalam kami. Allah menyelamatkan kami. Allah menebuskan nama kami yang percaya dan menerima Engkau diselamatkan dan nama kami tertulis di surga. Terima kasih. Itu jauh lebih dari segalanya. Kalaupun ada kesulitan, kesukaran, kami tidak perlu takut. Asal Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami. Bersamamu kami lewati semua. Terpujilah Engkau hari ini, esok selama-lamanya. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarlah itu terngiang siang dan malam. Bahkan ajari kami, oleh Roh Kudus, memahami. Sapa kami, bimbing. Mari Engkaulah guru, Engkaulah pemimpin. Nyatakanlah itu oleh Roh-Mu di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami dalam penantian akan kedatangan-Mu, kami akan melayani.
Yang belum melayani, beri kekuatan melayani. Melayani keluarga, melayani di usaha, melayani di rumahmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan untukmu. Namamu dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk perayaan Natal ini. Haleluya. Amin.